sekalian, kalau memasuki tahun baru ada banyak rencana yang kita rencanakan di tahun yang baru. Rencana-rencana itu boleh kita lakukan, tetapi Rasul Yakobus mengingatkan kita, Anda boleh merencanakan semuanya itu, tapi satu hal yang harus Anda pegang dalam merencanakan segala sesuatu di tahun baru, Anda harus memegang jika Tuhan menghendaki semuanya akan berjalan dengan baik. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam mengarungi hari-hari yang akan kita lewati di waktu yang akan datang. Mesias Tuhan Yesus juga mengingatkan kita sekalian yang akan berjalan dalam waktu, yang akan merencanakan banyak hal yang kita lakukan di tahun yang baru ini, juga pengalaman-pengalaman lain yang kita alami. Yesus mengingatkan kita untuk selalu bersiap-siap. Kita telah mendengarkan situasi dunia kita yang mencemaskan, peperangan yang tiada hentinya, situasi ekonomi yang memberatkan banyak orang pada saat ini, iklim semua sehat, sukses, anak-anak berhasil di tahun-tahun yang berjalanlah bersama Tuhan. Jangan pernah berubah. Bapak Ibu saudara-saudari, di tahun muda ini, orang yang sudah muda, gairah, kita jangan lupa mendoakan perdamaian dunia dan perdamaian juga di antara kita sendiri. Keluarga bersama harus bersatu padu menghadapi segala sesuatu yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kita berdoa untuk perdamaian dunia. Doa-doa kita seperti melepas. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian
ganas karena kami juga bertanggung jawab merawat bumi, penyebaran kelompok secara tidak bertanggung jawab, menyebabkan banyak orang menderita di Sumatera dan di tempat-tempat yang lain. Kita bertanggung jawab untuk memperbaiki bumi kita. Kita mesti merawat masalah supaya tidak sembarang mendapat pohon listrik seperti ekonomi yang lain tanpa melihat akibat bagi masyarakat. Ekonomi kita merupakan banyak orang yang itu harapan. Dua, damai, juga ekonomi, baik, itu harapan untuk perayaan. Pater pesan iman sendiri, toleransi antar umat beragama. Ya, sebagai 在新年快乐，万事如意. Selamat tahun baru Imlek bagi semua yang merayakan. Tahun ini kita merayakan Imlek yang ke-2577, tahun kuda api. Kami bersyukur bahwa di Republik Indonesia ini, termasuk juga di Kabupaten Belu ini, adanya toleransi yang cukup kuat di antara kita bersama. Makna sebenarnya dari perayaan Imlek ini adalah bagaimana kita menghadirkan kebersamaan di antara semua golongan dan etnis yang ada. Nah, untuk itu kami sangat mengharapkan di tahun ini rezekinya akan berlimpah. Karena kuda api ini kuda yang spesial. Kuda api ini ada tantangan, ada kesulitan juga. Tantangannya bahwa di tahun kuda api ini kita harus cepat menghadapi perubahan. Yang kedua, dengan semangat yang menyala kita harus cepat mengambil keputusan terhadap peluang emas yang ada di depan. Kendalanya adalah kalau kita terlambat untuk memutuskan, sudah pasti kita akan ketinggalan. Itu makna yang paling hakiki dari tahun kuda api ini. Tentu semua sio punya peruntungan di tahun ini, tapi semuanya di dalam bersama Tuhan dari kata Romo, semua akan berjalan dengan baik. Kira-kira begitu pesan untuk yang kali ini. Karena ini kan harus soal ini kan di situasi kan di tengah kondisi ekonomi terus peperangan masih terjadi di mana-mana. Harapan dari umat Tionghoa sendiri seperti apa? Untuk terkait kondisi yang akhir-akhir ini terjadi, ada perang di mana-mana, kemudian ada bencana khususnya yang ada di Indonesia juga. Kami mewakili etnis Tionghoa pertama mengucapkan turut prihatin atas apa yang terjadi. Kami terus berdoa dan beraksi, mudah-mudahan dengan kehendak Tuhan perang ini bisa selesai. Yang kedua, dari segi bencana itu kami juga mengharapkan agar kita semua saling bahu-membahu bisa mengatasi bencana-bencana yang ada dengan donasi dan lain-lain. Memang keluarga besar Tionghoa HK juga sudah menunjukkan aksi nyata dalam hal membantu teman-teman yang mengalami bencana tersebut. Begitu dari kami. Kegiatan apa saja? Kegiatan kali ini memang Imlek selalu